Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Mutiara Ramadhani dengan NIM 3332190064 dari jurusan Teknik Elektro Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, kelas A Medan Elektromagnetik. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jawaban dari UAS dari mata kuliah Medan Elektromagnetik. Berikut adalah soal nomor 1. Diketahui V sama dengan gamma cos 2pi per R kuadrat. Kemudian ditentukan A. Besar potensial V di titik P yang telah ditentukan dengan nilai R sama dengan gamma. Kemudian θ sama dengan 30 derajat dan sudut Pi sama dengan 60 derajat berada di ruang hampa. Kemudian untuk B, besar rapat muatan ρV. Untuk penyelesaiannya, di sini kita menggunakan NIM, di mana dengan nilai alfa sama dengan 1, beta sama dengan 6, dan gamma sama dengan 4. Berikut ini adalah dari NIM-nya. 0 itu kita anggap menjadi 1. Kemudian 6 kita jadikan nilai beta dan 4 sebagai nilai gamma. Kemudian untuk dari titik P tadi R sama dengan gamma, berarti R sama dengan 4. Berikut ini merupakan untuk nilai untuk diketahui dari nomor 1. Kemudian ditanya V sama dengan di titik P dan ρV sama dengan berapa. Untuk persamaannya yaitu V sama dengan gamma cos 2pi per R kuadrat. V sama dengan 4 cos 2pi per R kuadrat. Kemudian dari soal yang A tadi ditanya V sama dengan berapa di titik P. Titik P tadi sudah diketahui untuk nilai-nilainya seperti berikut. Untuk V sama dengan 4 cos 2 sudut Pi per R kuadrat sama dengan 4 cos 2 sudut Pi tadi 60 derajat dimasukkan, kemudian per R kuadrat. R tadi 4 kuadrat. Kemudian 4 cos 120 kuadrat per 16. Kemudian dari nilai cos 120 derajat tadi dihasilkan min setengah dengan 4 dibagi 16 sama dengan 4. Kemudian min setengah dikali 4 yang berada di bawah ini kita tarik ke atas menjadi 1/4. Kemudian hasilnya menjadi 1/8 yang apabila didesimalkan menjadi min 0,125 volt yang berada di titik P, yaitu pada R sama dengan 4, sudut θ 30 derajat dan sudut Pi sama dengan 60 derajat. Kemudian kita lanjut yang B, yaitu mengetahui ρV. Diketahui bahwa ρV itu kan hasil dari pencarian dari E sama dengan min delta V. Kemudian nanti akan dicari lagi menggunakan rapat flux yang membutuhkan permisivitas listrik sebagai konstanta dan medan listrik E ini. Itu untuk mencari ρV-nya apabila dia tuh bukan di ruang hampa. Namun apabila dia ada di ruang hampa, maka ρV-nya otomatis menjadi sama dengan 0. Kemudian kita lanjut nomor 2. Nomor 2 yaitu konduktor yang dibentuk silinder dengan jari-jari. ρ1 sama dengan alfa cm dan ρ2 sama dengan beta alfa. Yang berada di ruang vakum dibangkitkan pada potensial 100 mV dan min 50 mV secara berurutan.
Kemudian ditentukan potensial V pada rho dan medan. Yang B medan E pada rho dan C rho pada V sama dengan min 50 mV. Untuk diketahuinya, tadi pada soal rho 1 sama dengan alfa, yang berarti untuk seperti yang di atas nomor 1 menggunakan inputan dari NIM. Rho 1 sama dengan 1 cm, yang berarti apabila dimeterkan sama dengan 10 pangkat min 2. Untuk V1 tadi di soal 100 mV, berarti apabila divoltkan menjadi 10 kali 10 pangkat min 2 volt. Kemudian rho 2 sama dengan 6 cm sama dengan apabila dimeterkan menjadi 6 kali 10 pangkat min 2. Dan V2 atau potensial 2 menjadi min 5 dari min 50 mV menjadi min 5 kali 10 pangkat min 2 volt. Kemudian ditanyakan A yaitu potensial V dari rho dan B medan, E dari rho dan C nilai rho pada potensial min 50 mV atau potensial yang kedua. Yaitu untuk penyelesaiannya untuk yang A yaitu untuk mencari potensialnya dari rho, yaitu menggunakan persamaan umum V sama dengan A ln rho plus B. Kemudian dari persamaan umum ini kita mencari dari menggunakan antara rho dan potensial yang ada di soal. Untuk potensial 1 sama dengan A ln rho 1 plus B. Tadi sudah ada nilainya dari potensial 1 yaitu 10 kali 10 pangkat min 2. Kemudian A ln rho 1-nya yaitu 10 pangkat min 2 meter plus B. Kemudian untuk V2 atau potensial 2 ya sama dengan A ln rho 2 plus B yang nilainya min 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan A ln 6 kali 10 pangkat min 2 plus B. Kemudian setelah kita mencari persamaannya, kita mencari hasil dari nilai A dan B-nya dengan cara dari delta V sama dengan V2 min V1 dengan rumus ini. Dari delta V yaitu V2 dikurangi V1 yaitu min 5 kali 10 pangkat min 2 dikurangi 10 kali 10 pangkat min 2 sama dengan A sama ln 6 kali 10 pangkat min 2 plus B min A ln 10 pangkat min 2 plus B. Di sini nilainya sama-sama pangkat min 2, kemudian min berarti min 15 kali 10 pangkat min 2 sama dengan A ln 6 kali 10 pangkat min 2. Kemudian B-nya dicoret dikarenakan ininya B-nya itu sama, berarti 0 min A ln 10 pangkat min 2. Kemudian min 15 kali 10 pangkat min 2 sama dengan A ln 6 kali 10 pangkat min 2 min A ln 10 pangkat min 2. Kemudian dari ln ini kita dapat dijadikan 1 yaitu 6 kali 10 pangkat min 2 per 10 pangkat min 2. Kemudian nilai 10 pangkat min 2 kita coret sehingga menjadi 6. Kemudian kita dapat mencari nilai A dengan cara min 15 kali 10 pangkat min 2 per ln 6. Nilai ln 6 yaitu 1,79159 ini kemudian dibagi dengan min 15 dengan hasilnya ini. Untuk yang terakhir min 8,37 kali 10 pangkat min 2. Kemudian yang selanjutnya itu mencari konstanta dari B-nya yaitu 10. Untuk kita menggunakan persamaan dari potensial 1 yaitu V1 sama dengan A ln rho 1 plus B yaitu 10 kali 10 pangkat min 2 sama dengan dari A nya tadi min 8,37 dimasukkan, kemudian
ln 10 pangkat min 2 plus B. B kita pindahkan ruas atau tetap sama dengan, kemudian yang ini kita pindahkan ruas menjadi ke sini, jadinya min dalam kurung min 8,37 kali 10 pangkat min 2 ln 10 pangkat min 2. Kemudian 10 kali 10 pangkat min 2 plus ini hasilnya jadinya plus 8,37 kali 10 pangkat min 2 ln 10 pangkat min 2. Kemudian nilai ln ini kita cari sehingga menjadi min 4,6,5, kemudian dikalikan dengan 8,37 kali 10 pangkat min 2 sehingga hasilnya menjadi 38,54 kali 10 pangkat min 2. Kemudian dikurangi dengan 10 kali 10 pangkat min 2. Dengan hasilnya B sama dengan min 28,54 kali 10 pangkat min 2 atau min 0,2854. Kemudian dapat dicari nilai V pada rho, yaitu A ln rho plus B sama dengan nilai A min 8,7 kali 10 pangkat min 2 ln rho min 0,2854. Ini adalah nilai dari potensial rho, dikarenakan rho-nya ini juga tidak ada nilainya sehingga tidak diberikan masukan. Kemudian yang selanjutnya itu mencari medan E pada rho, yaitu dengan rumus min kurve V, di mana di sini kita dapat menggunakan divergensi atau turunan V per rho dengan arah A rho. Kemudian A dengan nilai V tadi yaitu dari sini min 8,37 kali 10 pangkat min 2 ln rho min 0,2854 per delta rho. Karena sama-sama memiliki rho, jadi dapat diturunkan. Karena di sini tidak memiliki konstanta, jadinya dia ininya itu tidak dapat diturunkan, sehingga yang diturunkan itu hanya yang memiliki komponen rho, sehingga menjadi atau medannya itu 8,37 kali 10 pangkat min 2 per rho dengan arah A rho. Kemudian yang C yaitu dengan potensial berada di min 50 mV atau min 5 kali 10 pangkat min 2 volt, yaitu menggunakan rumus potensial yang pada A tadi, yaitu A ln rho plus B dengan potensialnya yaitu min 5 kali 10 pangkat min 2 sama dengan A ln rho plus B nya itu min 8,37 kali 10 pangkat min 2 ln rho min 0,2854. Untuk mencari ln rho nya ini tinggal kita pindahkan saja min 5 kali 10 pangkat min 2 plus 0,2854 per min 8,37 kali 10 pangkat min 2. Kemudian ln ini kan sama aja dengan E pangkat, jadinya dari hasil ini kita jadikan pangkatnya si E, yaitu min 0,05 plus 0,2857 per min 0,0837, yang hasilnya menjadi 0,06059 meter, yang apabila dijadikan milimeter yaitu menjadi 60,059 kali 10 pangkat min 3 mm. Yang selanjutnya yaitu nomor 3, diketahui permisivitasnya itu rho kali 10 pangkat min 11 F per M dengan permeabilitas pada
beta kali 10⁻⁶ H per meter dalam ruang bebas. Jika E sama dengan 3 cos omega T min beta X dalam arah AZ, tentukan yaitu A yaitu rapat flux, D B kuat medan magnet B, C kuat medan H, D buat sketsa grafik E dan H saat T sama dengan 0, kemudian yang E itu GGL maksimum. Jika A yaitu alfa pada arah AX dan beta pada arah AY dan nilai N-nya itu sama dengan 1. Kemudian berikut adalah nilai diketahuinya. Untuk permivisitasnya tadi menggunakan simbol alfa, berarti apabila dimasukkan pada inputan NIM yaitu mendapatkan nilai 1 sama dengan 1 kali 10⁻⁻11 F per M. Untuk permeabilitasnya itu ada beta menjadi 6 kali 10⁻⁶ H per meter. Kemudian untuk E nya ini tadi menggunakan beta sehingga menjadi 3 cos omega T per 6X pada arah AZ. Dengan keterangan berada dalam ruang bebas. Berikut adalah untuk yang ditanyakan pada soal. Untuk yang pertama yaitu kita mencari si rapat fluxnya, yaitu menggunakan rumus permivisitas dikali medan listriknya, yaitu dengan 10 permivisitasnya itu 10 kali min 11 F per M dikali 3 cos omega T min 6X. Jangan lupa dengan arahnya yaitu Z, sehingga didapatkan hasil D-nya yaitu ini. 3 kali 10 pangkat min 11 cos omega T min 6X pada arah AZ. Untuk yang B yaitu kita mencari kuat medan magnet yaitu B. Sebelumnya kita menggunakan rumus ini curl E, yaitu dengan rumus ini. Namun dikarenakan yang ditanyakan yang diketahui yaitu pada arah Z, sehingga yang digunakan itu hanya rumus yang berada pada arah Z. Sehingga pada rumus ini yang AX ini 0, kemudian pada E, X dan yang ada komponen Z-nya itu yang terpakai. Sehingga yang terpakai itu pada EZ dan X ini pada arah Y. Sehingga 3 cos omega T min 6X per X. Kemudian diturunkan sehingga hasilnya mendapatkan min 18 sin omega T min 6X pada arah AY. Kemudian dari curl E tadi didapatkan rumus ini min B per T. Dengan kita mencari B yaitu menggunakan rumus ini, kemudian diintegralkan sehingga didapatkan dari ini, jawaban ini tadi dimasukkan menjadi min 18 sin omega T min 6X dengan arah AY kali dt, yaitu sehingga T-nya kita integralkan sehingga menjadi T besar atau waktu. Kemudian berikut ini adalah jawabannya dari kuat medan magnetiknya atau B. Kemudian yang selanjutnya kita mencari H atau kuat medan. Dari B tadi
didapatkan rumus permeabilitas dikali H. Kemudian H sama dengan B per permeabilitas, sama dengan B tadi sudah diketahui, ini min 18 cos omega T min 6 X pada arah Y min 6 kali 10 pangkat 6, seperti pada soal di atas sudah diketahui tadi permeabilitasnya. Kemudian hasilnya H sama dengan min 3 kali 10 pangkat 6 cos omega T min 6 X pada arah Y. Kemudian GGL kita sebelum mencari sketsa ini, kita loncat ke sini dulu untuk mencari GGL maksimumnya, dimana dengan rumus min N D pada flux per T, yaitu sehingga didapatkan rumus min N B kali A cos theta per T, N kali A sin theta dikali B per T. Kemudian tadi di atas diketahui N sama dengan 1. N-nya 1, kemudian A-nya juga diketahui, yaitu ini alfa pada arah X dan plus beta pada arah Y. Sehingga dapat diketahui hasil dari A-nya itu yaitu A1 kali AX atau AX bisa plus 6 AY, yaitu kemudian dikalikan dengan B per T-nya tadi yang diketahui kan B, jadi kita masukkan nilai B-nya yaitu min 18 cos omega T min 6X pada arah AY per T. Kemudian AX plus 6 AY diturunkan menjadi 18 sin omega T min 6X pada arah Y. Kemudian dikarenakan ini perkaliannya tidak sama, jadi AX dikali menggunakan perkalian dot, karena ini AX dan AY sehingga nilainya itu 0. Kemudian apabila AY ininya sama, itu hasilnya 1, jadi nilainya 6 kali 18 sama dengan 108 V sin omega T min 6X, sehingga Max-nya dihasilkan ini 108 V sin omega T min 6X. Kemudian yang selanjutnya itu mengenai grafik antara E dan H saat waktu atau T sama dengan 0. Ini grafik untuk E sama dengan 3 cos omega T min 6X pada arah AZ-nya yaitu dengan T sama dengan 0. Apabila T-nya ini kita masukkan 0, maka cos ini hasilnya akan 0 atau sama dengan 1, sehingga grafiknya pun akan berada di 1, dimulai dari 1, sehingga yang di sini itu adalah 3, dan untuk arahnya itu yaitu arah ininya yaitu arah AZ, dan sumbu ininya adalah AX. Kemudian yang selanjutnya itu grafik untuk H. H-nya itu tadi diketahui min 3 kali 10 pangkat 6 cos omega T min 6X pada arah Y. Apabila T ini tadi dimasukkan ke cos ini, dan hasilnya itu sama dengan cos sama dengan 1. Jadi grafiknya berasal dari bawah, min 3 kali 10 pangkat min 6. Dan bentuknya itu sinusoidal. Dengan sumbunya itu jangan lupa, kalau yang tadi yang E tadi di Z, kalau yang ini itu di Y. Sehingga dapat disimpulkan berdasarkan grafik hubungan E dan H, dapat disimpulkan bahwa hasil dari grafik EH saat
T sama dengan 0 adalah tegak lurus. Demikian penjelasan dari saya untuk jawaban dari ujian akhir semester dari mata kuliah medan elektromagnetik. Apabila banyak kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.